Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si peternak kroto dari Pangandaran. Oke, ini adalah perkembangan dari ternak ya, peternakan kroto saya. Ini sudah dipindahkan. Ini lagi proses pengisian kembali ya. Nah, lihat ini yang baru di uji coba ini, tapi sudah alhamdulillah sarangnya sudah terbuat. Dan sebenarnya untuk media toples itu sebenarnya bebas ya, tidak harus dari toples Mika. Ini juga saya pakai toples biasa dan alhamdulillah perkembangannya luar biasa, bagus ya, perkembangannya bagus. Ini dari toples biasa juga. Nah, di sini ada satu toples yang ditinggalkan ya. Ini ditinggalkan. Nah, kalau seperti ini nantinya ada kemungkinan ditempatin lagi dan kemungkinan juga dibuang isi sarangnya ya oleh koloninya. Dan lebih baiknya sih kalau sudah begini ambil saja toplesnya dan dikosongkan ulang. Nah, si sarang ini dikosongkan lagi, nanti akan membuat baru lagi si koloninya, buat sarang baru. Nah, ini yang dikasih tahanan supaya tidak jatuh ya sarangnya. Nah, ini juga masih baru. Nah, ini bisa dilihat. Ini dikasih tahanan juga pakai aqua ya, media pakai aqua isinya. Ini dan ini yang masih baru juga. Ini media yang baru. Nah, ini lagi proses pembuatan sarang. Ini juga sama. Ini sudah hampir full ya pembuatan sarangnya. Oke, dan saya mau memberi nasihat aja ya untuk para pemula. Saya lihat di grup banyak yang, bukan banyak sih, ada sebagian yang bilang bahwasannya ternak kroto ini tidak menguntungkan. Emang di awal-awal sih tidak menguntungkan, karena saya juga ini sudah sekitar 3 bulan belum dapat hasil panen, karena niatnya juga sih mau memperbanyak dulu. Jadi tidak kalau sudah banyak tidak langsung dipanen, jadi mau diperbanyak. Rencananya sih mau sekitar 20 rak ya. Nanti kalau udah 20 rak atau 30 rak, nanti insya Allah akan mulai pemanenan. Oke, dan untuk permasalahan rugi dan untung, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, di awal-awal pasti ada kerugian dari pakan, karena pakan itu biayanya lumayan murah, tapi kalau keseringan beli pakan kan lumayan juga merogoh kocek yang besar, karena pakannya pakai ulat Hongkong. Dan kalau saya sih di kampung biasanya cari dari alam. Seperti ini juga, ini ada telur tawon ya, telur tawon dikasih juga bagus ya untuk pakan. Sebenarnya pakan kroto ini tidak harus ribet sih, malah kodok juga dimakan gitu ya, kodok dimakan. Dan himbauan ya mungkin untuk para pemula, kalau kita niatnya gitu, niat ternak kroto itu ingin mencari untung dengan proses yang cepat, lebih baik jangan mencoba terjun untuk ternak semut kroto. Karena yang saya rasakan, ternak semut kroto itu prosesnya lama.
lamban lah, lamban. Kalau di awal-awal kalau masih sedikit lamban. Kalau untuk yang ingin perputaran uangnya cepat ya, cepat. Karena kroto itu proses perkembangan bertelurnya itu lama menurut saya. Karena saya juga untuk pakan saya didanai oleh kroto dari alam, karena saya selaku peternak saya juga pengepul kroto yang dari alam. Jadi saya punya karyawan atau anak buah ya yang suka ngambil dari alam. Nah jadi saya beli yang dari alam, dari tani ya, dari petani ambil dari hutan lalu dijual ke saya dan saya jual lagi. Nah di situ saya keuntungannya untuk membeli pakan kroto ini. Jadi tidak terlalu tidak terlalu besar lah merogoh kocek pribadi dari perusahaan di rumah. Nah mungkin bagi teman-teman ya yang ingin terjun seperti saya, ingin terjun beternak kroto, lebih lebih dipikirkan lagi lah. Karena yang di YouTube itu kebanyakan ya yang sukses itu sebenarnya bukan dari hasil ternaknya, bukan dari hasil telurnya, tapi dari hasil penjualan bibitnya. Nah dari hasil penjualan bibit kan lumayan gitu kan. Dari biasa yang saya ketahui itu per toples segini itu kan harganya itu 100.000 ya. Nah 100.000 untuk satu toples harga 100.000 itu kan lumayan besar merogoh koceknya. Kalau dikalikan satu lusin aja kan berapa, 1.200.000. Kalau satu lusin itu kalau ingin kalau dipanen paling banyak itu, kalau sudah banyak juga ya, kalau sudah banyak telurnya, dan paling berat itu untuk satu lusin itu paling banyak per toplesnya itu rata-rata 1 on ya. Itu kalau sudah penuh dihitung rata-ratanya 1 ons. Dan paling banyak itu satu toples itu 2 on atau 1 on setengah ya. Paling banyak itu. Tergantung media toplesnya kecil atau besar. Nah untuk yang toples yang saya gunakan ini kemarin saya coba-coba manennya. Saya dapat 3 on ya, dari 3 toples berarti 1 on lah 1 toples. Nah mungkin itu himbauan ya untuk para peternak ya. Mungkin saya juga dulu sama di masa sulit, saya juga membutuhkan perputaran uang yang cepat. Tapi setelah diteliti saya mencoba beternak, ternyata perputarannya lama gitu. Tapi disitulah kita diuji kesabaran. Dan yang jual bibit juga tidak salah sih sebenarnya, tidak salah, cuman kurang penjelasan aja, mungkin kurang menjelaskan bahwa untuk beternak kroto ini harus dengan kesabaran dan keuletan ya, kesabaran dan keuletan. Ini yang sudah, ini pakai tahanan. Saya sarankan untuk yang toplesnya media mika kasih tahanan ya, tahanan di tengahnya seperti ini pakai aqua, dikarenakan nanti amblas tengahnya. Kalau sarangnya sudah penuh, telurnya sudah berat, nanti tengahnya amblas. Itu yang saya alami ya. Dan untuk untuk sarang yang sudah amblas itu kan biasanya dibuang dan nanti buat baru lagi, kan lama lagi prosesnya itu. Nah mungkin itu untuk teman-teman semua yang ingin beternak kroto. Kalau tidak siap resiko atau resiko gagal, kan ada gagal, ada yang bilang gagal. Nah saya juga sama dulu waktu di awal-awal saya beli 100 toples dan saya mencoba beternak
langsung dari alam, diambil dari alam, dan ternyata mati semua, mati. Karena dulu ilmunya juga masih belum seperti sekarang ya, belum belum pengalaman, jadi modal nekat dan ilmu pengetahuan kurang. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang, sudah ada kemajuan, progresnya bagus. Dan untuk kegagalan dulu, saya juga gagal itu 2 kali ya, 2 kali gagal. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar gitu. Oh berarti yang kurang itu ininya kurang. Jadi dari kegagalan itu jangan berhenti lah. Kalau gagal jangan berhenti, terus menggali, terus pelajari, dan insya Allah jika kita maksimal mempelajari, insya Allah hasilnya juga nanti bakal mengikuti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang mau terjun ke bidang ternak kroto ini ya. Oke, mungkin terima kasih, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini supaya bisa lebih berkembang dan bisa memberikan edukasi kepada rekan-rekan peternak semut kroto ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.